daripada pasir musyawarati mutatabi'ain. Kalau 2 bulan tidak diikat oleh kata sifat yang berduri mutatabi'ain, itu bisa diambil 1 bulan setiap besok, bulan depan lagi cuma 5 hari, bulan depannya lagi bisa 2 minggu. Pokoknya sebelum datang Ramadan tahun depan sudah kelar 2 bulan. Tapi kalau ada mutatabi'ainnya berturut-turutnya itu, walaupun sudah dapat 55 hari dilaksanakan secara berturut-turut, di hari yang ke-56-nya enggak puasa, batal semua, harus diulang. Sudah mampu, ada alternatifnya. Apa alternatifnya? Memerdekakan 60 budak. Budaknya ada kan? Sudah nggak ada. Perbudakan sudah dihapus di dalam Islam oleh Rasulullah SAW. Maka ada satu lagi alternatifnya, memberi makan 60 orang miskin. Kok di tempat saya orang miskinnya nggak ada 60, cuma ada 10 orang miskin, nggak apa? Tinggal 1 orang miskin mendapat bagian 6. Gitu. 1 orang miskin itu mendapat bagian dari 6 itu tadi. Nah, ini salam yang pertama merupakan rukun daripada sholat. Wa niyatul khuruj minas sholat. Jadi setelah salam berarti sudah niat keluar, artinya sudah mengakhiri sholat. Min arkani sholati at-taslim, termasuk salah satu rukun sholat adalah taslim. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena adanya sabda Rasulullah SAW, tahrim wa takbiru wa tahlilu at-taslim. Jadi mengawalinya, membuka sholat itu dengan takbir, mengakhirinya, melepaskannya. Tahlil itu melepaskan. Ya. Makanya ada doa kita kepada Allah agar Allah melepaskan kita dari kesulitan-kesulitan itu. Nah, tahliluha taslim, melepaskannya, mengakhirinya itu dengan salam. Sehingga pengertian sholat menurut arti terminologi yang disebut sholat adalah gerakan dan bacaan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tapi kalau menurut lugah bahasa, menurut etimologi, sholat itu adalah ad-du'a'u wal istighfar, doa dan istighfar. Doa itu artinya permohonan. Makanya banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan doa. Nah, permohonan. Permohonan itu apa? Permohonan itu tolabul fi'li minal adna ilal a'la. Sebuah permintaan, yang permintaan itu datangnya dari bawah, yang diminta ada di atas. Jadi artinya manusia meminta kepada Allah, memohon kepada Allah itu doa. Tapi kalau Allah meminta kepada manusia dari atas meminta ke bawah,
itu bukan doa. Itu namanya amar, perintah. Walaupun fitli minal akhlaqi ilal adna. Nah, untuk doa, ya, fungsinya doa itu tidak seperti fungsinya amar, tidak seperti fungsinya perintah. Kalau doa itu sebuah harapan yang tidak mengandung unsur wajib. Kalau mengandung unsur wajib itu kan artinya apa yang dimohon oleh manusia Allah harus mengabulkan, itu namanya wajib. Beda dengan perintah. Kalau amar, kalau perintah, salah satu bentuk perintah itu wajib. Contoh, aqimus sholat, dirikanlah sholat, wa atuz zakat, bayarlah zakat. Itu perintah dari Allah kepada manusia, wajib. Tapi tidak semua perintah yang dari Allah itu wajib. Contoh yang tidak wajib, kulu washrabu, ada ayat begitu kan, makanlah dan minumlah. Itu ayat perintah amar, tapi hukumnya tidak wajib. Kalau hukumnya wajib, kalau tidak makan berarti dosa. Gitu. Ada perintah litakjis, fungsinya untuk menjadikan orang itu tidak punya kemampuan sama sekali. Umpamanya contoh di dalam surat Al-Baqarah, ketika orang-orang kafir Quraisy menyangka, tidak mengakui bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah, maka Allah menyampaikan, menurunkan ayat faktu bisuratin min mithli. Kalau kalian tidak percaya bahwa ayat itu adalah dari Allah, buatlah satu ayat saja yang sama dengan ayat-ayat itu. Ternyata mereka tidak mampu membuat satu ayat, maka itu litakjis, lil ihana, untuk menghinakan. Orang Yahudi diperintah oleh Allah setiap hari Sabtu harus beribadah, tapi mereka tidak mau ibadah. Alasannya kalau setiap hari Sabtu itu ikannya banyak, jadi pekerjaannya itu mencari ikan. Maka kemudian Allah menyampaikan kepada mereka, kunu kirodatan khosiin, jadilah kalian kerak-kerak yang menghinakan. Kemudian ditafsirkan dua, ditafsirkan mereka itu benar-benar menjadi kerak, manusia itu benar-benar menjadi kerak. Tapi ditafsirkan lagi, mereka tidak jadi kerak, tetap wujud dan bentuknya manusia, tapi sifatnya seperti kerak, rakus hidupnya. Itu namanya tafsiran begitu. Dan banyak perintah-perintah itu bentuknya ada 13 bentuk. Wa idza turabtum bil ardi, ya, apabila kalian melakukan sebuah perjalanan di permukaan bumi, terus mengadakan sebuah transaksinya dengan tidak cara kontan, dalam arti utang piutang kredit, tulislah, catatlah. Itu Allah menyuruh. Karena itu yang mempraktekkan justru orang-orang muslim. Kita kredit motor, kredit barang ini itu, kan ada dicatat itu tanggal berapa, nah, kemudian sudah tanggal berapa, lalu kemudian ada tanda tangannya yang ditandatangani
2 orang saksi dengan materai 10.000 kuatan mana Pak? Kuatan materai 10.000. Ya. Padahal di dalam fikih-fikih itu nggak ada pakai materai. Pakainya 2 orang, 2 orang pun harus orang laki-laki. Nah inilah yang saya sampaikan dari awal tadi, suatu saat bisa rusak, artinya bisa dipakai, bisa tidak dipakai lagi itu. Dalam zaman seperti ini, bukan 2 saksi orang lagi, tapi saksinya cukup 10.000, maka lebih kuat. Terus dinamis 50 tahun lagi. Nah Bapak-bapak, para hadirin pengajian sekalian, wajibu iqa'u taslimatul ula fi halil wu'ud. Jadi menyampaikan salam tadi wajib, salam yang pertama itu wajib disampaikan, dibacakan, diucapkan pada saat masih duduk. Jadi kalau salamnya sudah berdiri sah. Jadi waktu duduk itu sebelum berdiri. Ya. Kalau kita kan memang sudah diajarkan oleh para pendahulu kita, ulama-ulama tempo dulu, kiai-kiai. Habis orang duduk bersama-sama, wiridan bersama-sama, baca doa bersama-sama, kan seperti itu. Tapi coba kalau kita sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, itu habis sholat langsung apa? Langsung bubar. Ada juga yang duduk, itu ya. Tapi artinya apa? Tidak ada wirid, tidak ada doa yang dipandu oleh imam. Nah di Indonesia tidak. Itu termasuk salah satu apa? Termasuk salah satu strategi dakwah ulama-ulama dulu mengajari orang-orang bodoh, diajari bersama-sama. Nah kalau umpamanya habis sholat diam-diam saja, nggak baca wirid bareng-bareng, maka karena diamnya yang di belakang nggak ngerti, nggak tahu. Tapi dengan wirid bersama-sama, itu sebuah acara yang dilakukan oleh para wali 9 dulu. Luar biasa. Kemudian wali 9 ini yang sebenarnya juga ada dari Samarkand, ya, dari Mesir. Itu diklaim sebagai apa namanya dari Ba'alawi. Akhirnya jadi sekarang ini semakin runcing, ya, semakin tidak kondusif, semakin tidak kondusif keadaannya. Hal-hal yang terkait dengan masalah ini, bapak-bapak para jamaah sekalian. Tsumma aqulu assalamu alaikum, fala yusibu salamun alaikum. Jadi sedikitnya salam tadi paling sedikit assalamualaikum. Kalau mau sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sempurna. Nah kalau seandainya ada orang waktu sholat itu assalamualaikumnya itu dibaca dengan salamun alaikum, bukan assalamualaikum, tapi salamualaikum, itu tidak sah. Itu karena salamun ini bentuknya nakiroh. Kalau assalamualaikum, asal itu bentuknya ma'rifat, ada alif lamnya. Ini nanti kaitannya dengan masalah ilmu nahu ini. Termasuk juga tidak sah kalau Assalamualaikum. Assalamualaikum, salamku kepada kalian semuanya, itu tidak sah. Harus assalamualaikum minimal. Kalau mau tetap tadi assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan awalnya dari penghormatan Allah yang diberikan kepada Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, itu disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad mi'raj. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Nah, kemudian Rasulullah minta kepada Allah, jangan hanya untuk saya saja, tapi salam kesejahteraan, keselamatan untuk umatnya dan untuk hamba-hambanya yang soleh. Termasuk membaca sholawat. Ketika sholawat itu hanya kepada Nabi Muhammad, lalu sholawat juga kepada kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi Bapak-bapak, Nabi Ibrahim punya istri pertama, istri yang pertama namanya Hajar. Ya. Lalu dari Hajar itulah melahirkan anak namanya Ismail. Istri yang kedua namanya Sarah. Lahirlah seorang anak namanya Isa. Lahirlah seorang anak namanya Ishak, bukan Isa ya. Ishak. Dari Ishak ke bawah melahirkan Nabi Isa. Ismail ke bawah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketemunya itu di Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim, inni asqatu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Saya menempatkan sebagian daripada keturunanku, asqatu min dzurriyyati, sebagian dari keturunanmu aku tempatkan, aku letakkan biwadin ghairi dzi zar'in, di suatu tempat lembah yang gersang. Jadi Nabi Ibrahim dari sebuah daerah namanya Ur. Ur itu bagian dari Irak, berangkat karena menjalankan perintah Allah. Ya, berangkat sampai menuju ke Wadin Walidizar, yaitu Mekah. Jadi Mekah itu tanah yang tandus, kering kerontang. Itu yang kemudian sekarang dari jadi Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya di situ. Sama Hajar ditinggalkan di sini. Istri sama anak. Begitu ditinggal di situ, Nabi Ibrahimnya pergi lagi untuk menjalankan perintah Allah. Saat ditinggal di situ, perbekalan habis. Dari perbekalan habis itulah, sebagai seorang ibu ingin mempertahankan kehidupan putranya yang bernama Ismail. Maka kemudian seorang ibu kesana kemari mencari sesuatu. Barangkali di sana ada rezeki, ada sesuatu. Maka dia jalan lari dari bukit Sofa sampai ke Marwah. Tidak ada apa-apa. Lari lagi. Yang ketiga kalinya turun, nengok. Ya nengok. Ismailnya masih menangis. Dan posisinya di bawah. Sofa Marwahnya di atas. Terus sampai ke 7 kali,
Begitu setelah 7 kali turun ke bawah, nengok Ismail, disitulah ada sumber air, sumber rezeki yang namanya air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu kan asal katanya dari ucapannya Hajar, zum artinya kumpul kan airnya kemana-mana. Zum itu bekas ininya apa? Getaran kakinya Nabi Ismail waktu itu. Nah itu. Kemudian air Zam-Zam ini Bapak-bapak tidak pernah kering dan tidak pernah meluap. Nah, coba kalau ada sumur itu airnya banyak diambil orang, pasti mengurang, ya gitu kan, mengurang kalau banyak diambil orang. Ketika tidak diambil banyak, kan begitu. Tapi kalau di sana enggak, air itu coba di musim haji seperti ini, berapa ratus ribu, berapa juta, bukan ribu lagi, berapa juta umat Islam yang mengambil air Zam-Zam dari sana. Saya melihat pernah Cina, ya. Cina yang beragama Islam itu kalau haji, ya, itu pulang panggul air di sini pakai trigen, yang ada trigennya ada sekitar 20 liter. Karena itu jatah air Zam-Zam itu sebenarnya bukan dari Saudi Arabia menjatah 5 liter itu tidak. Yang menjatah itu tergantung dari penerbangan itu dan tergantung dari negaranya mana. Cina satu orang bisa sekitar 20 liter. Jamaah Indonesia itu hanya diberi jatah 5 liter. Cuma bedanya kalau Cina itu dipanggul bawa sendiri, ya. Kalau orang Indonesia tidak. Jadi itu sudah dikoordinir dalam hal ini yang ada tugas dari Kementerian Agama. Terus nanti jamaah haji di pesawat ini ada berapa orang, satu orangnya 5 liter, langsung dimasukkan di pesawat jadi satu. Nanti baru diambilnya pas di bandara sini, bandara Suta, baru dibagikan gitu. Jadi tidak membawa dari sana, tidak. Termasuk orang umroh travelnya itu nanti sudah melihat berapa orang jamaah umrohnya, ada 25 orang. Berarti nanti di sana dikoordinir oleh tour leadernya, 25 orang dibawain di bandara sana, tidak jamaah umrohnya, tapi nanti baru dibagikan setelah berada di bandara sini. Dan nanti kadang-kadang juga ada yang menambah caranya mensiasati setiap masjid ngambil air Zam-Zam pakai gelas air ini botol seperti ini. Jadi kalau kita dari hotel mau ke Masjidil Haram, mau sholat, itu lewat, itu ada mobil kayak tanker itu bagikan air mineral, tapi bukan air Zam-Zam. Itu 2 botol. Kadang-kadang saya ambil saja, tapi airnya saya buang, kemudian diganti dengan air Zam-Zam, kan gitu. Seperti itu. Nah, ada teman 2 tahun yang lalu karena merasa 5 liter itu tidak cukup, itu malah beli di sini. Beli di sini berapa? 550.000. 1 galon isinya 5 liter. Nah, jadi ini ketika istrinya Nabi Ibrahim, jadi ditinggal oleh suaminya Nabi Ibrahim di situ, terus setelah lari sampai 7 kali,
situ mendapatkan air namanya air Zam-Zam. Lalu peristiwa ini diabadikan menjadi salah satu rangkaian ibadah haji. Nah, menjadi sebuah syariat yang diberikan kepada Rasulullah dalam rangkaian ibadah haji. Salah satunya adalah sa'i baina Safa wal Marwah. Hari-hari sebenarnya apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sebuah perjuangan seorang ibu sampai lari 7 kali? Itu filosofisnya Pak, bahwa manusia ini disuruh berusaha terus, gagal diulang lagi. Jadi jangan putus asa. Nanti setelah itu kemudian Allah memberikan. Nah, kalau orangnya judes kan akan ngomong, saya udah capek-capek pulang balik 7 kali, kok ternyata ada juga di situ juga, kan begitu ya. Nah itu artinya apa? Diperintah untuk berusaha. Termasuk dari sebuah sejarah di mana Nabi Ibrahim ketika Ismail usianya menginjak remaja, bukan dewasa tapi menginjak remaja, baru belasan tahun, sudah membantu bapaknya Nabi Ibrahim merenovasi daripada Ka'bah. Suatu hari Nabi Ibrahim itu minta, Nabi Ibrahim itu mimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Itu tepatnya mimpi ini di tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah mimpi. Udah dianggap angin lalu gitulah kira-kira, kembang tidur sudah. Akhirnya di tanggal 9 Dzulhijjahnya mimpi lagi persis sama. Diperintah untuk menyembelih lagi. Dia yakin bahwa mimpi itu adalah merupakan wahyu dari Allah. Ini yang dinamakan wahyu di balik tabir. Kalau tanggal 8-nya itu masih ragu-ragu, maka karena ragu-ragu itulah kemudian di dalam syariatnya Rasulullah yang diperintahkan untuk kita sebagai umatnya, tanggal 8 itu diperintah untuk melakukan puasa sunnah namanya tarwiyah. Tarwiyah itu artinya ragu-ragu. Terus tanggal 9 yang mimpi lagi, yakin bahwa itu adalah wahyu dari Allah, maka disebut Arafah. Arafah itu yakin. Jadi jangan dikaitkan bahwa puasa tanggal 9 Dzulhijjah Arafah karena orang-orang itu sedang wukuf di Arafah. Tidak ada kaitannya. Ya, kalau wukuf di Arafah memang pas tanggal 9, betul. Tapi Arafah yang terkait dengan puasa itu bukan Arafah yang orang-orang haji sedang wukuf, tapi Arafah itu artinya bahwa Nabi Ibrahim itu mimpinya yakin kalau itu adalah merupakan perintah dari Allah, yaitu wahyu. Akhirnya tanggal 10-nya itu berangkat, ya, namanya Yaumun Nahri atau Yaumul Qurban, untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Bapaknya Nabi Ibrahim dan ibunya, ya, Hajar, istrinya Nabi Ibrahim, ikut juga. Pada saat Nabi Ibrahim dan istrinya akan melaksanakan perintah Allah menyembelih putranya Ismail, itu datang iblis. Yang digoda siapa? Istrinya dulu. Wahai Hajar, apa kamu gak kasihan itu anak satu-satunya kok mau disembelih? Akhirnya Hajar ngambil batu itu dilemparkan ke iblis. Tidak berhasil. Akhirnya apa? Digoda lagi.
Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengambil batu lagi, dilempar lagi, tidak berhasil. Akhirnya Ismail, begitu Ismail digoda, tidak berhasil lagi, dilempar lagi. Nah, peristiwa sejarah ini kemudian diabadikan menjadi salah satu syariat yang merupakan rangkaian wajib haji, yaitu Romyul Jimar, melempar jumroh. Jumroh Aqobah itu pas tanggal 10, tanggal 11-nya jumroh ula, usta jumrah ula, usta dan Aqobah. Tanggal 12-nya juga sama sampai tanggal 13-nya seperti itu. Nah, apa yang bisa kita ambil sebuah pelajaran dari peristiwa ini? Ketika Nabi Ibrahim akan mengorbankan putranya, lalu kemudian digoda oleh iblis, ditimpuk sampai lari, sehingga kemudian artinya apa? Nabi Ibrahim, Ismail dan ibundanya itu mengusir iblis karena iblis mengganggu, akan menggagalkan perintah Allah. Nah, sekarang bagi orang-orang yang haji, pada saat di Mina melempar jumroh, itu kira-kira lagi melempar iblis atau bukan? Lagi melempar iblis atau bukan? Saya melihatnya apa? Melihatnya ada orang yang kayak begitu, apa namanya, benci sekali lemparnya gitu, marah sekali, maksudnya yang melempar batunya itu kayak marah sekali gitu, melempar iblis. Nah, pada filosofisnya filosofisnya bisa kita ambil pelajaran dari itu. Ketika kita jamaah haji umat Islam melempar jumrah di sana, bukan sedang melempar iblis yang ada di sana, tapi melempar sifat-sifat iblis yang ada pada dirinya, iri, dengki, hasud, takabur, sombong, ujub, itu dilempar di sana. Maka begitu bulan haji, sombong, iri, dengki, hasud, takabur, ujub, itu sudah nggak ada, sudah dibuang di sana semua. Pulang ke negaranya membawa predikat haji, namanya haji mabrur. Nah, kemudian terjadi perubahan sikap sebelum dan sesudah haji. Kalau sebelum haji itu males jamaah, sesudah haji jadi rajin berjamaah sholatnya, rajin menuntut ilmunya, menjadi orang yang lebih baik, yang lebih soleh, yang lebih ramah. Itu hasil daripada al-hajjul mabrur, yaitu haji mabrur, karena sudah jadi hakikatnya orang yang haji itu di sana sudah dibersihkan, Pak, ya, dibersihkan dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Maka kalau 59 juta untuk membayar haji, balasan dari Allah itu adalah surga. Murah apa mahal? Murah sekali. Murah, ya. 59 balasannya. Karena itu setelah pulang, setelah mendapat predikat haji mabrur, bagaimana bisa menjaga kemabruran haji itu, ya. Ketika mendapat haji, predikat haji mabrur, kan diiringi itu malaikat ikut mengiringinya. Maka saya waktu diminta untuk memberikan sambutan yang terkait dengan masalah orang mau berangkat haji. Kenapa orang-orang itu dikumpulkan di situ? Supaya yang mau berangkat haji itu di dalam rangka mohon maaf sekalian minta didoakan. Sebab kalau rumahnya harus datang ke rumah satu-satu, seminggu nggak kelar. Tapi didatangkan, pertama mohon maaf yang namanya mau berangkat haji, yang keduanya sekaligus minta doa, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, ya. Kemudian juga di sana bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Dan nanti sebaliknya, ketika orang ini pulang haji, itu
yang tadi diundang itu gantian minta didoakan. Jadi minta didoakan sama yang baru pulang haji itu, minta didoakan baru yang baru pulang haji itu tadi. Nah, jadi wassalamualaikum warahmatullahi alaikum. Termasuk pada waktu salam itu bacanya begini, Assalamualaikum alaikum. Itu tidak sah. Jadi ditambah Allah tidak sah. Jadi sahnya hanya dengan menggunakan Assalamualaikum. Itu minimal. Maksimalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang rukun, yang wajib di dalam sholat. Sedangkan salam untuk kehidupan sehari-hari itu bisa disesuaikan. Ya, tahun 80-an dulu pernah ramai itu tentang salam itu diganti dengan selamat pagi. Nah, gitu. Kenapa? Itu dari sebuah budaya. Sebuah budaya itu di daerah itu juga punya budaya yang berbeda-beda. Nah, kalau umpamanya di Jawa pagi-pagi tokoh atau siang-siang bertamu apa? Nggak pakai asal tapi pulau. Orang Sunda juga beda lagi. Itu budaya khasiat yang tidak perlu dipertentangkan, yang tidak perlu. Tapi kalau selamat pagi dipakai untuk sholat, ya dasar sholatnya, dan gitu. Maka di dalam bahasa Arab pun, ketika berjumpa, ya di dalam pelajaran-pelajaran bahasa Arab itu, ketika berjumpa apa? Kalau pagi-pagi ketemu, sobahul khair, sobahul nur wasurur, kan begitu. Nah itu kan apa? Karena memang sebuah kebiasaan budaya. Khazanah budaya yang paling banyak itu di Indonesia apa? Ya. Dengan bermacam-macam sukunya, itu sehingga banyak sekali budayanya. Dan budaya ini yang bisa menyatukan kita, namanya keseragaman, keselarasan. Jadi perbedaan ini tidak membuat kita ini berpecah, tapi ada kelompok-kelompok tertentu yang berusaha untuk memecah belah itu. Sebab Indonesia ini merupakan negara terbesar yang umat Islamnya itu mayoritas, tetapi yang minoritas itu juga bisa terlindungi oleh yang mayoritas. Di Pakistan 100% Islam semua, tapi nggak berhenti perangnya, nah gitu ya. Kenapa? Karena dari faktor-faktor politik itulah yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Di Mesir pun juga seperti itu. Habis sholat Jumat, pulang sholat Jumat ada bom meledak, kan begitu. Yang membom juga orang Islam, yang dibom juga orang Islam. Tapi alhamdulillah di Indonesia ini agamanya bermacam-macam, tapi kita bisa hidup berdampingan. Maka beberapa tahun terakhir ini itu banyak orang-orang dari luar negeri, tokoh-tokoh dari berbagai negara, ya, itu datang ke Indonesia, datang ke gedung PBNU bertanya, kok bisa di Indonesia itu
yang agamanya banyak, ya, etnisnya banyak, sukunya banyak, bisa hidup damai dan rukun. Nah, kenapa seperti itu? Ini punya konsep yang disebut konsep ini dari Kiai Hasyim Asy'ari yang berbunyi hubbul waton minal iman. Nah, hubbul waton minal iman itu artinya apa? Nasionalis religius, ya, nasionalis religius. Nah, baiklah bapak-bapak, para hadirin, para jamaah sekalian, sampai di sini dulu yang pengajian malam ini. Kita akan lanjutkan berikutnya. Wasunanuha qabla tuhuli biha syaitan. Baik, sebelum diakhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada. Rabbana wa lana husna wa Allahumma zidna ilman ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati